kayaknya temanya Aca deh. Kok gitu sih, Mbak? Nyindirnya sama Desta. Oh iya. Desta nonton kan. Semoga ya. Takutnya lagi tidur. Lanjut ya. Ya, ini kayaknya mohon izin Ustazah, kayaknya pertanyaan tadi harus aku tanyainnya ke Ustadz Syam deh. Soalnya ini kan laki-laki yang lebih tahu nih kayaknya kan, karena ngerasain sendiri. Nah Ustadz Syam mohon izin, ini sebenarnya dalam pandangan Islam itu tuh suami itu gimana sih ciri-cirinya kalau udah mulai nggak sayang lagi, emangnya ada ya Ustadz, mohon izin. Wah baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Ustaz Maulana, Kaca, Ustaz Aliza, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para imam rumah tangga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, ciri-ciri atau tanda rasa sayang suami terhadap istri yang berkurang atau bahkan hilang. Nih ibu-ibu pasti nyatet nih, suamiku bukannya. Maaf, Iya, sana. Ya, Jihan istrinya. lagi memperhatikan. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Namun ternyata semuanya jikalau dikembalikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan bahwa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Nah, yang penting untuk kita garis bawahi, standarisasi kebaikan itu beda-beda gitu. Standarisasi kebaikan adalah berbeda-beda. Mungkin bagi pasangan suami istri melayani dengan mengambilin ini atau kasih ini itu adalah tanda sayang. Tapi berbeda dengan bahasa cinta pasangan yang lainnya. Ada yang bahasa cintanya dengan omongan, ada yang bahasa cintanya dengan aksi, ada mungkin bahasa cinta kami kemarin di awal-awal pernikahan kami ada ngobrol dengan psikolog gitu ya. Psikolog itu mengatakan rata-rata pertengkaran suami istri, perasaan bahwa dia sudah berubah itu karena bahasa cinta yang berbeda. Sebenarnya karena bahasa cintanya yang berbeda. Ada yang bahasa cintanya itu sentuhan, pengennya dipeluk, pengennya digenggam tangannya. Ada yang bahasa cintanya nggak suka disentuh malah geli, tapi sukanya dengerin kata-kata, aku sayang sama kamu, aku kangen sama kamu. Padahal barengan terus, aku kangen sama kamu, kangen dari mana gitu. Tapi seneng aja dengernya gitu. Jadi subhanallah tidak boleh kita samaratakan. Jadi ibu-ibu kalau kemudian disampaikan. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian adalah paling baik terhadap keluarganya. Nah yang bisa menilai kita baik terhadap keluarga kita atau tidak baik terhadap keluarga kita adalah keluarga kita sendiri. Adalah keluarga kita sendiri. Banyak orang lain yang mengambil penilaian dari luar. Misal nih kalau kita di Indonesia ada surat kelakuan baik, surat tidak pernah melakukan kriminalitas gitu. Jadi diambil SKCK itu di luar di kantor polisi misalnya kan. Sering disampaikan Ustadz Benri. Harusnya surat kelakuan baik itu jangan ambil di kantor polisi. Tapi ambillah oleh istrinya. Karena yang paling tahu dia baik atau tidak baik adalah orang yang terdekat dengannya. Dan potensi kezaliman paling banyak terjadi antar yang atasan ke bawahan. Jadi suami ke istri, orang tua ke anak. Makanya subhanallah lebaran itu bukan momen anak minta maaf sama orang tua. Kebalik, orang tua minta maaf sama anak. Bukan minta maaf istri kepada suami. Suami yang minta maaf ke istri. Kenapa? Karena kezaliman paling banyak terjadi dari atasan ke bawahan. Bukan bawahan ke atasan. Subhanallah. Dikatakan ciri-cirinya, tanda-tandanya ketika sudah tidak sayang lagi. Satu dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini pilar paling penting. Ketika seorang istri, seorang suami, seorang pemimpin rumah tangga sudah tidak peduli lagi dengan neraka keluarganya, maka berarti dia sudah tidak sayang lagi terhadap keluarganya. Dia lebih peduli anaknya gerah di dunia dibandingkan gerahnya akhirat. Kata Al-Quran, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka seorang suami yang sayang sejatinya senantiasa menjaga keluarganya dari api neraka. Yang kedua, Rasulullah SAW menyediakan kain empuk untuk istrinya Safiyah di belakang untanya pada saat itu. Lalu Rasulullah SAW menunduk dan memberikan lututnya kepada Safiyah untuk Safiyah naik ke atas unta. Bentuk perhatian Rasulullah SAW berbeda antara dia ke Safiyah, antara beliau ke Aisyah, antara beliau ke Khadijah. Makanya di awal kita mengatakan masing-masing orang berbeda bahasa cintanya. Wallahu ta'ala alam.
Masya Allah. Jadi sekali lagi kita berhusnuzon ya Ustadz Syam Berhusnuzon, ya. Jadi harusnya. Jian gimana? kalau Bahasa Jian cinta? apa tuh bahasa Bahasa kasihnya? cintanya. Heeh. Wah, nggak tahu saat. Oh belum ya, Lebih belum ke tahu ya. sentuhan kayaknya kalau Oh, Jian. sentuhan ya. Mm-mm. Atau juga gitu waktu awal-awal sentuhan, sekarang lebih ke waktu kalau Desta Kaca. Oh, lebih ke waktu ya. Heeh, dan Yang penting pelayanan. ada aja gitu ya. Akhirnya Masya Allah ya. Terbuka. curhat juga.